Halo, selamat datang di Virtual Classroom bersama saya Ayu Ordani. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang digital marketing strategi development. Oke teman-teman, ini adalah slide materi yang kita akan pelajari hari ini. Baik, jadi sebenarnya strategi digital marketing itu merupakan bagian juga dari strategi channel marketing. Ya, jadi kalau marketing itu bisa terjadi di dua hal, secara online ataupun secara offline, gitu. Nah, sekarang kita spesifik membahas tentang strategi yang dilakukan secara online, gitu ya. Jadi teman-teman, strategi digital marketing ini itu terpengaruh dari dua faktor, dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Seperti yang kalian lihat, faktor internal yang mempengaruhi strategi digital marketing ini ada dua, yaitu bisnis objektif dan strategi. Bagaimana strategi bisnis dan juga tujuan bisnis ya. Yang kedua dari strategi marketing multi channel yang dimiliki oleh perusahaan. Itu dari faktor internal. Nah, sedangkan kalau dari faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah pertama dari demand market dan juga struktur market. Yang kedua dari strategi para kompetitor yang ada di situ, dan yang ketiga dari peluang dan ancaman yang muncul di pasar. Nah, itu yang mempengaruhi strategi digital marketing. Jadi pada intinya kalau kita ingin membuat strategi digital marketing ini ada tiga hal yang kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan itu harus bisa melakukan planning atau men-setting dulu tujuan spesifik dari channel yang akan dibuat. Gitu. Setelah itu selesai, yang kedua adalah bagaimana perusahaan itu bisa mendevelop ya channel ini secara berbeda-beda sehingga bisa mentargetkan customer dengan jumlah yang cukup banyak dan juga jangkauannya juga jauh. Jadi jangan hanya tergantung di satu channel saja atau satu sumber. Yang ketiga, perusahaan juga harus bisa membuat channel yang spesifik untuk berkomunikasi dengan customer-nya. Gitu. Jadi supaya terjadi interaksi yang berkelanjutan sehingga customer itu merasa terpuaskan, satisfaction-nya itu akhirnya bisa dapat. Nah, kemudian apa yang dibutuhkan untuk bisa membuat strategi digital marketing ini agar terintegrasi? Jadi yang pertama adalah perusahaan itu harus memiliki bisnis plan secara annual. Annual itu tiap tahun, ya. Jadi tergantung bisnisnya nih, mau bikin planning per bulan, per tahun kah, per minggu kah, seperti apa itu tergantung dari perusahaannya. Tapi at least bikinlah bisnis plan dulu berkala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bikin bisnis plan, yang kedua buatlah marketing plan secara annual atau berkala. Gitu ya. Setelah bikin marketing plan, yang ketiga adalah buatlah communication plan. Di mana communication plan ini terdiri dari beberapa campaign yang nantinya itu bisa dideliver kepada customer melalui tools-tools ya atau media-media yang ada seperti sosial media, email marketing dan lain sebagainya. Itulah hierarki dari digital marketing plan. Nah, jadi pada dasarnya bagaimana sih cara menstrukturkan atau merumuskan strategi digital marketing itu? Ada 6 cara. Yang pertama adalah start with the right goal, which is grounded in real economic value. Yang mana strategi ini itu atau tujuan ini itu harus relate ya dengan kondisi ekonomi yang ada di perusahaan maupun ada di pasar. Gitu. Harus memperhatikan bagaimana juga kondisi pasar. Ini lagi seretkah kondisi ekonominya atau lagi bagus, lagi stabil atau lagi apa. Itu satu. Yang kedua, harus bisa mendefinisikan value proposition yang mana terkait keunikan ya atau value-value yang lain yang berbeda dari yang sudah ada di pasar gitu. Tapi yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa mendeliverkan value itu kepada customer. Kemudian yang nomor 3, do things differently.
Jadi buatlah sesuatu hal yang berbeda, lakukan yang berbeda, yang sudah ada daripada melakukan suatu hal yang sudah sering atau mainstream yang ada di pasar. Buatlah suatu hal yang berbeda. Yang keempat, bersiaplah untuk melakukan persaingan pasar gitu ya, dengan syarat bahwa kita juga sudah harus mengukur dan men-setting semua aktivitas-aktivitas perusahaan supaya tidak over budget atau tidak keluar dari track yang sudah kita planningkan. Gitu. Yang kelima, jangan lupa untuk tetap menyesuaikan antara apa yang kita lakukan atau apa yang perusahaan lakukan dengan apa tujuan kita dan juga dengan resource yang kita miliki. Kita ingin tujuannya high, tapi kita tidak memiliki resource yang mumpuni, itu juga percuma. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah menciptakan kontinuitas. Jadi jangan berhenti sampai sini saja. Kita harus menciptakan planning ke depan ya, baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang. Gitu. Nah, dalam melakukan perencanaan digital transformation ini ada 4 area yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terjadinya perubahan di mikro dan makro environment. Itu kita harus perhatikan apa yang terjadi di sana. Yang kedua adalah developing value proposition bagi customer. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan value-value yang terus meningkat, value-value yang terus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer sehingga pada akhirnya nanti bisa terjadinya transaksi jual beli atau proses pembelian gitu ya. Yang ketiga, area yang harus diperhatikan adalah infrastruktur teknologi dan juga arsitektur information. Di mana hal ini yang kita bisa usahakan untuk bisa mendeliver value yang kita sudah buat kepada customer sehingga customer itu memiliki experience yang berbeda atau experience yang meningkat dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Dan yang terakhir adalah change to governance atau adanya perubahan terkait regulasi atau tata kelola dalam aktivitas marketing. Jadi itu. Nah, di dalam implementasi digital marketing ini ada beberapa metode yang bisa digunakan. Salah satunya namanya metode SOSTAC. Nah, di mana S itu adalah kepanjangan dari situation analysis, O-nya itu adalah objektif, S-nya itu adalah strategi, T-nya adalah taktik, A-nya adalah action, dan C-nya adalah control. Jadi apa yang dimaksud dengan situasi analisis ini adalah where are we now ya, di mana kita sekarang ini berada. Kita harus menganalisis situasi yang ada di internal di perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan. Jadi contohnya terkait goal performance, terkait customer insight, terkait SWOT marketplace yang ada saat ini seperti apa, kemudian brand persepsi, dan juga kapabilitas internal dan resource yang dimiliki oleh perusahaan. Itu dari sisi situation analysis. Kemudian kalau kita lihat dari objektif, yaitu where do we want to be? Apa sih yang kita mau targetkan? Apa yang kita mau raih? Objektif ini bisa dibagi menjadi 5S. Ya. Yang pertama adalah sell. Berapa jumlah customer akuisisi dan customer retention yang kita ingin capai. Kalau serve, berapa jumlah customer satisfaction yang ingin kita dapatkan. Kalau sizzle, berapa jumlah kunjungan, durasi kunjungan yang ingin kita dapatkan. Speak, berapa jumlah engage customer yang ingin kita dapatkan. Kalau save, berapa jumlah pendapatan yang ingin kita dapatkan. Nah, setelah kita menyusun objektif ini, barulah kita menyusun strategi. Bagaimana cara mewujudkan atau merealisasikan objektif yang sudah kita planning. Jadi strateginya apa? Melakukan STP, segmentation, targeting, positioning, atau dengan pengadaan tools-tools yang mumpuni, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari strategi turun ke taktik. Jadi taktik itu adalah how exactly do we get there? Bagaimana sih tepatnya kita tuh berada di sana? Jadi harus lebih detail lagi dari strategi gimana taktiknya. Oh, kita dengan menggunakan marketing mix gitu ya. Misalnya menggunakan communication mix, social networking gitu ya, menciptakan atau membuat konten yang bagus,
kemudian membuat e-campaign dan lain sebagainya. Itu taktik yang kita mau lakukan. Nah, setelah taktik, tentunya kita harus melakukan action. Nah, actionnya nih bagaimana? Realnya nih bagaimana nih di pasar ini gitu. Dan kita harus bertanggung jawab agar hal-hal yang sudah kita lakukan di pasar itu sesuai dengan tujuan yang kita sudah planningkan, dan juga action ini adalah kita memiliki sumber daya yang mampu untuk mewujudkan hal itu. Gitu. Apakah itu dari skill internal perusahaan ataupun dari eksternal, misalnya dengan menyewa agensi periklanan dan lain sebagainya. Kemudian C-nya adalah kontrol. Ini adalah bagaimana kita memonitor atau mengevaluasi kinerja selama kita melakukan proses marketing ini. Jadi bagaimana usability channel-nya gitu ya, website-nya atau mobile apps-nya gitu ya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana customer satisfaction-nya dengan melakukan survei. Kemudian bagaimana kita bisa melihat visitornya, kunjungannya itu berapa dan lain sebagainya. Itu dari sisi kontrol. Nah, kemudian karena digital marketing itu menggunakan sebuah tools atau teknologi, maka ada alat-alat juga atau tools juga yang bisa untuk mereview kinerja-kinerja tersebut. Di sini misalnya nih, untuk plan, ya, plan itu adalah terkait audience share dan composition. Ya, semoga teman-teman bisa membaca nih meskipun kecil ya tulisannya ya, semoga bisa terbaca. Jadi tools apa yang digunakan untuk bisa melihat ini, yaitu tentang Google Agency Toolkit ini. Kemudian kalau misalnya kita mau mereview platform yang digunakan, bisa menggunakan mobile marketing statistik. Kemudian dari tahap reach gitu ya, terkait search marketing, ini bisa menggunakan SEO, menggunakan PPC gitu. Kemudian social media marketing, ini bisa menggunakan influencer analytic tools. Kemudian bisa menggunakan social sharing tools and analysis. Nah, ini adalah tools-tools apa yang bisa dipakai untuk bisa memonitor masing-masing tahapan. Tahap plan, tahap reach, tahap act, tahap convert, sampai tahap engage. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi, sebenarnya digital marketing itu ada berbagai model ya, ada berbagai tahap gitu. Tahap pertama ini disebut tahap laggard. Laggard ini adalah tahap pemula, di mana tahap ini masih tahap yang tertinggal. Jadi tahap tertinggal itu seperti kita lihat di initial ini tahap awal, ya kita tidak punya strategi, kita tidak punya KPI, semua sumber daya terbatas, tidak punya skills, tidak punya customer database, semua hal aktivitas tidak terintegrasi gitu ya. Toolsnya juga tidak terintegrasi, ini tahap-tahap yang tertinggal. Gitu. Kemudian jika ini sudah kita lihat, kemudian kita harusnya masuk ke tahap yang berikutnya. Untuk memperbaiki ini namanya developing capability. Di sini sudah tahap mulai pengembangan. Sudah punya prioritas marketing activity, sudah ada KPI yang kita bentuk, ya, ada verbal support, gitu. Kemudian ada skill-skill yang sudah mulai kita perhatikan untuk bisa mencapai tujuan. Kemudian kita sudah punya data atau kita ada IT service. Kemudian kita ada hal-hal aktivitas yang sudah mulai kita sinkroniskan. Kemudian kita sudah bisa menggunakan tools-tools seperti desktop, mobile support gitu ya. Meskipun itu belum personalized. Intinya kita sudah mulai tahap pengembangan untuk memperbaiki tahap yang sebelumnya masih tidak memiliki apa-apa. Nah, tahap berikutnya kalau perusahaan sudah lebih naik level lagi, ini namanya competent average capability. Jadi di sini kita di tahap mendefinisikan visi dan juga strategi. Dan juga kita sudah bisa memiliki kualitas ya. Jadi KPI kita tuh bukan cuma sekedar punya, tapi kita sudah ukur ini kualitasnya sudah bagus atau tidak gitu. Kemudian kita sudah punya sponsorship, investment sudah mulai meningkat gitu. Kemudian kita sudah punya pendekatan tools yang sudah terintegrasi gitu ya. Kemudian sudah beberapa part-part dari tools itu sudah terpersonalize, sudah dibikin lebih maju lagi. Nah, kemudian
tahap yang lebih atas lagi, ya itu namanya above sector average capability. Ini sudah lebih atas lagi, sudah ada namanya business align strategy and roadmap, sudah punya roadmap dan sudah mulai berkesinambungan gitu ya, bukan cuma sekedar mendefinisikan tapi sudah punya roadmapnya ke depan seperti apa, jangka panjangnya seperti apa begitu. Kemudian KPI-nya sudah ada value-nya yang didapatkan. Jadi bukan cuma sekedar punya KPI, kemudian udah bagus, sudah dicek, sudah dikontrol, tapi sudah dapatkan value, manfaat dari KPI tersebut. Kemudian bisa dilihat ini sudah mulai terintegrasi gitu ya, sudah mulai terpersonalize tools yang digunakan. Nah, jika ini sudah tercapai, maka tahap yang selanjutnya itu adalah tahap optimize, namanya market leading capability. Nah, kalau tahap ini berarti bagaimana perusahaan ini sudah harusnya mengoptimalkan semua hal-hal aktivitas marketing yang dimiliki supaya bisa menjadi top of mind di benaknya customer gitu. Oke, saya lanjut. Jadi digital marketing itu punya internal audit ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih lancar, lebih efisien dan agar semua orang tuh punya rasa tanggung jawab yang tinggi, maka kita harus mengaudit setiap tindakan-tindakan kita di perusahaan. Kalau untuk bisa melihat efektivitas dari bisnis, maka yang mengaudit adalah manajemen keuangan, ya, atau komersial kontribusi from digital channels. Jadi ada bagian yang memang melihat apakah uang yang dikeluarkan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhannya, ya, dan apakah yang didapat ini juga sudah balance atau tidak, atau bahkan lebih dari pengeluaran. Kemudian kalau kita ingin melihat apakah marketing kita sudah efektif atau tidak, maka yang kita bisa lihat itu dari sisi lead, sales-nya, customer retention-nya, customer satisfaction-nya, loyalty-nya, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi online market, ya, audience share, brand enhancement, dan customer service-nya. Itu dari sisi marketing. Kalau dari sisi digital marketing efektifnya, itu bisa kita lihat dari unique visitors, total number of session or visit to the website, kemudian repeat visit, duration, kemudian conversion rates gitu ya, kemudian attrition rates, kemudian churn rates. Jadi ini dari sisi digital marketingnya. Jadi KPI-nya sudah sangat jelas sekali bahwa setiap aktivitas yang ada dalam perusahaan itu, aktivitas bisnis, marketing, sampai lebih kecil digital marketingnya itu punya item-item yang bisa kita audit. Oke, kemudian target marketing strategi, bagaimana caranya untuk bisa punya formula mendapatkan target marketing yang kita inginkan. Pertama adalah dari sisi segmentation. Jadi ada 4 tahap ya teman-teman ya. Ada S-nya itu segmentation, T-nya adalah targeting, P-nya positioning, dan terakhir adalah planning untuk melakukan action. Jadi segmentasi ini itu kita dapatkan dari melakukan market research dan analisis data customer. Kita bisa melakukan customer segmentasi gitu. Kemudian yang dihasilkan ya market segment, kemudian customer experience requirement, dan persona development gitu. Kemudian yang kedua, lebih spesifik lagi ke target marketing. Setelah segmen itu kan agak lebih besar, kita targetkan mana yang kita mau sasar, itu kita dapatkan dari demand analysis. Kita menganalisis permintaan. Oke, yang minta ini berarti yang butuh terkait produk atau jasa ini. Nah, jadi yang didapatkan adalah select online targeting, kemudian target segmen, kemudian online revenue kontribusi for each segment, kemudian customer life cycle targeting. Kemudian tahap positioning, ya, mengidentifikasi posisi kita itu di benak masyarakat atau di benak customer itu kita seperti apa. Nah, ini kita bisa mendapatkan dari analisis kompetitor dan juga analisis internal. Apakah sudah aware atau belum gitu ya, apakah sudah menjadi top of mind atau belum begitu. Jadi kita bisa melakukan dengan core brand proposition, online value proposition,
online marketing mix, kemudian melakukan life cycle brand development and proposition messaging. Ini yang kita bisa lakukan. Dan terakhir adalah planning. Ya, dengan bagaimana setelah semuanya ini terstruktur, teranalisis, terbaca, kita melakukan pengembangan research untuk bisa melakukan perbaikan ataupun improvement agar achieve tujuan yang kita sudah buat. Ya, dengan cara melakukan evaluasi dari resources yang kita miliki. Gitu ya, dengan cara apa? Melakukan restruktur misalnya, atau melakukan automate online customer, kontak strategi, melakukan online marketing mix, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara untuk bagaimana strategi pengembangan target marketing. Oke, dan ini yang terakhir adalah, jadi teman-teman ini merupakan bagaimana kita bisa melihat ya, the online revenue kontribusi estimate. Jadi bagaimana kita bisa mengestimasikan kontribusi pendapatan secara online. Nah, itu dilakukan dengan cara melakukan analisis demand customer. Ya, yang cenderung untuk membeli tipe-tipe produk tertentu. Jadi misalnya dari sini kita bisa lihat kalau cuma sekedar informasi saja, ini sangat rendah ya kontribusi pendapatannya. Maka supaya bisa meningkatkan pendapatan, maka di sini kita harus memiliki media yang bisa break and click, mix antara offline dan online transaksi. Kemudian kita juga memiliki customer service. Nah, ini pendapatannya bisa lebih meningkat lagi karena kita bisa melayani customer secara personalis. Dan kita bisa mempengaruhi customer terhadap produk-produk apa yang kita ada dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian lebih tinggi lagi, ini adalah majority clicks. All transaksi and customer service itu online. Nah, mungkin ini bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Strateginya yang paling tinggi, di mana semua itu sudah terintegrasi secara online, kemudian customer tinggal menghubungi kita dari jauh bisa, kapanpun bisa, sehingga mempermudah kehidupan mereka. Gitu. Jadi ada 3 hal di sini ya teman-teman ya. Strategic option for a company in relation to the importance of the internet as a channel. Jadi bagaimana sih internet ini benar-benar bisa membantu dalam meningkatkan kontribusi pendapatan gitu ya, dan juga bisa menjadi sebagai pilihan strategi bagi perusahaan supaya dia bisa lebih meningkat pendapatannya dibandingkan sebelumnya saat hanya mengandalkan metode konvensional, gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.